Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sejarah hukum di Indonesia dengan anggota Colalita Saskia Barki dengan NIM 2003407, Gipa Gipari Grandistia Ramadan 2003239, Iskandar Putra Pradana 2009019, Merisa Pia Pandini 2003149, dan yang terakhir Wirdan Muhammad dengan NIM 2001721. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah hukum Indonesia dari masa ke masa. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia pada mulanya diberlakukan satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli dari bangsa Indonesia. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang bersangsi. Selain itu juga, para ahli berpendapat bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan juga timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi konsep hukum adat dan di lain pihak tidak dikodifikasi. Sampai akhirnya, pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Aturan-aturan yang dipaksakan berlakunya itu adalah peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan dan bisa diterapkan di kapal-kapal dagang. Ketentuan hukum tersebut sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan hukum disiplin. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, POC akhirnya berakhir karena dibubarkan oleh pemerintah Belanda sendiri, dan tata hukum yang berlaku pada saat itu terdiri atas aturan-aturan yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal yang sempat berkuasa di wilayah setempat. Pada era Bethlen Regerings di tahun 1814 sampai 1855, Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tertinggi atas wilayah jajahan, termasuk kekuasaan absolut atas aset milik negara lain. Kekuasaan absolut Raja juga berlaku untuk perumusan dan pengesahan peraturan yang diterima secara umum atas nama peraturan pusat. Dengan munculnya sistem politik dan pemerintahan Belanda, yaitu monarki konstitusional menjadi monarki parlementer, raja dan parlemen harus bersama-sama melaksanakan perumusan undang-undang. Dengan terbentuknya Growet atau peraturan dasar tentang pemerintahan disebut dengan Regering Reglement pada tahun 1855 sampai tahun 1926. Kemudian, pada tanggal 23 Juni 1925, Regering Reglement diubah menjadi Indices Stadsregeling atau peraturan yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Era penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tanggal 8 Maret 1942, ketika pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Pemerintahan Jepang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan bala tentara Jepang, yaitu Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, mengatur dan menyusun negaranya, serta menetapkan tata hukumnya. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar yang supel dan elastik dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang sering disebut UUD RI. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang sering kita sebut UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat kini. Perkembangan hukum di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah. Hukum yang ada di Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda.
Indonesia menggunakan sistem hukum Belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan negara jajahan kolonial Belanda. Dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. Sistem hukum Indonesia menggunakan sistem Eropa kontinental. Namun, seiringnya berkembangnya tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia, menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Sakson. Sistem hukum Eropa kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik selain menjamin adanya kepastian hukum, yang juga menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang. Sedangkan sistem hukum Anglo-Sakson cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Yang pertama, Profesor Dr. Supomo. Beliau mengadakan penelitian terhadap hukum adat orang di Indonesia di daerah Jawa Barat pada tahun 1928 yang menghasilkan laporan yang berupa buku tentang hukum perdata adat di Jawa Barat yang sampai sekarang ini banyak dipakai oleh para hakim sebagai buku pedoman dalam memutusi perkara-perkara di daerah Jawa Barat. Yang kedua, Profesor Mr. Jojo Digono dan Mr. Tirtawinata. Beliau berdua merupakan dua sarjana hukum Indonesia dan berpengalaman sebagai hakim. Beliau berdua ditugaskan untuk melakukan suatu penelitian terhadap hukum perdata adat di Jawa Pusat dan menghasilkan suatu buku pada tahun 1940 yang digunakan sampai sekarang oleh para hakim dalam mengadili perkara-perkara di wilayah hukum Jawa Tengah. Yang ketiga, ada Schipper. Beliau merupakan profesor hukum pidana pertama di Indonesia sejak Fakultas Hukum didirikan pada tanggal 28 Oktober 1924 dan beliau yang mencetuskan ide permasyarakatan narapidana. Artinya, membawa kembali narapidana ke lingkungan masyarakat agar tidak lagi memberikan kesan yang buruk dan jahat masyarakat pada narapidana. Yang keempat, Cornelis van Vollenhoven. Beliau disebut sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia. Pada perkembangannya, Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat, yaitu adat yang tanpa akibat hukum dan hukum adat, yaitu adat yang mempunyai akibat hukum. Unsur-unsur dalam hukum adat dari pernyataan beliau seperti yang pertama, adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus. Kedua, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. Ketiga, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya akibat hukum atau sanksi. Keenam, tidak tertulis. Ketujuh, ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya. Yang kelima, ada Dr. Jonker. Beliau adalah sarjana Belanda pertama yang mengadakan penelitian perbandingan antara perundang-undangan Jawa kuno dengan perundang-undangan Manawa atau India. Beliau menjadikan kitab undang-undang agama yang berasal dari Pulau Bali sebagai tesis di Universitas Leiden pada tahun 1985. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang aturan-aturan hukum yang pernah digunakan di Indonesia dari masa ke masa. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada beberapa aturan-aturan hukum yang pernah berlaku di Indonesia dari masa ke masa, yang diantaranya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode pra-penjajahan di Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara, pada masa ini Indonesia masih bernamakan Nusantara yang terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Pada periode ini, aturan hukum yang digunakan masyarakatnya ialah masih merujuk pada hukum adat dan hukum agama. Yang kedua, periode penjajahan Belanda di Indonesia atau pra-kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat 4 masa aturan hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Masuknya hukum Belanda diawali atau ditandai dengan diberikannya hak oktroi
atau hak istimewa kepada VOC oleh Staten-Generaal. Staten-Generaal yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda. Dengan hak istimewa tersebut, VOC mulai mendominasi dengan melakukan monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Yang kedua, masa Besluytenregering pada tahun 1814 sampai 1855. Tata hukum pada masa ini terdiri atas peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan, serta peraturan tidak tertulis atau hukum adat yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa. Yang ketiga, masa Regering Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah Regering Reglement. Regering Reglement ini berbentuk undang-undang yang diundangkan melalui Stadsblad 1855 nomor 2 yang isinya terdiri atas 8 bab dan 130 pasal yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga Regering Reglement ini dianggap sebagai undang-undang dasarnya pemerintahan jajahan Belanda. Yang terakhir, masa Indies Staatsregering pada tahun 1926 sampai 1942. Pada masa berlakunya Indies Staatsregering ini, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah hukum tertulis dan tidak tertulis, atau disebut juga hukum adat, dan sifatnya pun masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Yang ketiga, kita lanjut ke periode penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu Osamu Shirai pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Gun Shirai dengan pelaksanaannya melalui Osamu Shirai. Osamu Shirai itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kanrei. Peraturan Osamu Shirai berlaku secara umum. Osamu Kanrei sebagai peraturan pelaksana isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1947 atau disebut juga sebagai era kemerdekaan. Peristiwa proklamasi adalah dasar hukum berdirinya negara Republik Indonesia dan sekaligus dasar hukum berlakunya tata hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sehari setelah peristiwa proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kelima, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini terjadi peristiwa agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sehingga Undang-Undang 1945 yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi. Yang keenam, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada dasarnya, bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka, negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal akhirnya tidak bertahan lama, sehingga dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menerapkan aturan hukum baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode Undang-Undang Dasar atau UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut juga sebagai demokrasi liberal. Yang keenam, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang atau penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau UUDS 1950. Selanjutnya, periode perubahan Undang-Undang 1945 atau masa reformasi. Pada masa ini, tujuan perubahan atau pengamandemenan Undang-Undang 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 ini tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.